Ada hal yang lebih penting lagi nggak sih yang dipersiapkan ibu untuk persalinan sehingga begitu lahir dia nggak repot? Nah, masih lebih baik pakai gurita atau nggak sih kalau misalnya atau biasa aja gitu kalau? Aduh, itu sepatu high heel kalau ibu-ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di acara YouTube Koji TV di Temu Pakar. Kali ini masih bersama dengan Dr. Dewi Kartika SPOK ya. Kali ini yang kita akan bahas, kemarin kita udah pernah bahas tentang financial planning pada saat kehamilan, yang kedua sudah bahas tentang kehamilan persalinan. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas tentang pasca persalinan. Jadi sudah melahirkan, apa hal-hal yang boleh dilakukan dan apa semua informasi tentang pasca persalinan. Oke, Dokter Dewi, kita diskusi lagi ya. Ya, siap ya. Oke. Nah, biasanya ada banyak pertanyaan dari ibu-ibu. Yang perlu dibeli apa sih untuk ibu-ibu ini sehingga setelah melahirkan itu dia tidak repot? Jadi biasanya kan orang berpikirnya hanya hamil, misalnya cuman berpikir tentang baju bayinya, baju celana bayinya, popok dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada hal yang lebih penting lagi nggak sih yang dipersiapkan ibu untuk persalinan sehingga begitu lahir dia nggak repot? Nah, itu kira-kira apa? Menurut pengalaman loh, ini kan Dokter Dewi ini kan sebagai ibu dan juga sebagai dokter kandungan, apa itu? Iya, betul sekali. Jadi kalau setelah persalinan kan pasti udah siap lah ya kalau untuk perlengkapan bayi, misalnya untuk apalagi yang hanya perlengkapan di rumah sakit aja kan pasti udah siap. Ya. Nah, sebenarnya yang terpenting juga setelah itu yang kadang-kadang nih lupa gitu istilah perlengkapan menyusui atau mengasihi gitu. Itu penting banget. Kenapa? Kadang cuma beli pompanya aja gitu. Oh, dia pikir dengan pompa aja udah oke gitu. Ternyata selain pompa kita harus juga butuh yang lain, misalnya breast pad atau silicone pad ya. Jadi kadang kan kalau kita menyusui itu asinya keluar, kita pompa yang kanan, yang kiri keluar. Nah kan sayang, apalagi di seminggu pertama itu kan kolostrum sangat baik sekali ya untuk imunitas bayi gitu. Sama alat sterilizer untuk perlengkapan bayi nih. Alat sterilizer. Kan, iya, untuk steril perlengkapan bayi nih Pak, untuk dot-dotnya gitu kan. Perlengkapan yang lain yang kontak lah dengan bayi ini harus kita sterilisasi gitu. Nah, pilihlah alat sterilisasi yang gampang untuk ibu-ibu gitu. Nah, yang zaman sekarang itu udah ada tuh yang model kayak box gitu, ada sinar UV-nya biasanya dimasukin gitu. Dia kadang setengah basah masih bisa gitu kan. Kadang ibu-ibu repot nih, urusan udah banyak. Masih mau perlengkapan bayi harus benar-benar steril gitu. Nah, itu penting juga saya rasa untuk disiapkan oleh semua ibu yang akan menyusui gitu. Memang biasanya kan begitu bayi lahir kan kita biasanya fokusnya ke dede, padahal ternyata begitu lahir, menyusuinya belum, akhirnya kita panik. Memang itu harus disiapkan ya. Betul. Nah, kalau sudah terplanning di awal kan lebih baik lagi. Gitu. Makanya ini kenapa ada acara ini untuk membuat mereka yang harus kita pikirkan gini juga Dok. Jadi selain siap, pilihlah perlengkapan ya. Perlengkapan itu yang membuat ibunya itu gampang, nggak ribet gitu loh istilahnya. Kayak baju menyusui langsung gitu ya. Baju menyusui, terus alat itu tadi, terus ya perlengkapan bayi lah istilahnya. Dan perlengkapan bayi di awal itu saran saya sih jangan terlalu banyak juga, karena kan bayi cepat besar nih biasanya. Betul. Kalau emak-emak ini suka hilaf dong, apalagi sekarang online ya. Aduh, ini lucu, itu lucu, semua dibeli gitu. Belinya kalau online. Iya, ternyata misalnya nih newborn kan kalau orang itu kan ukurannya all size lah ya. Lahir betul. Bayinya gede 3,8. Ya, udah lewat. Baru dipakai sebulan kekecilan gitu kan sayang gitu. Betul sekali. Nah, kalau udah biasanya kan orang kalau udah lahir udah oke. Nah, banyak tuh masukan minum jamu.
minum ini, minum itu. Kira-kira menurut dari dokter Dewi ini oke nggak sih kalau kita minum jamu atau diberikan pada pasien gitu? Kira-kira. Ya, jadi untuk jamu ini kan sebenarnya obat tradisional ya dok ya. Jadi kalau jamunya mungkin kita tahu isinya apa, khasiatnya apa, manfaatnya apa, ya nggak ada salahnya sih sebenarnya. Tapi selama yang efeknya baik. Betul. Gitu, untuk ibu-ibu pasca melahirkan. Nah, banyak sekarang itu yang dijual-jual orang itu ngomongnya jamu setelah melahirkan, jamu setelah melahirkan, tapi isinya ternyata campuran. Nah, ini Iya, kan bahaya. itu bahaya. Campurannya apa kita nggak ngerti gitu. Jadi kalau buat sendiri ya monggo ya, silahkan aja ya. Nah, ada beberapa juga nih dok, kasus-kasus ada juga nih minum jamu pahitan bilangnya gitu. Pahitan. Pahitan abis ngeflek terus, berdarah terus gitu. Ternyata di dalam jamu ini ada dia ekstrak pepaya gitu, daun pepaya. Iya ya, Jadi bikin ternyata itu ya. bahaya loh gitu buat kontraksi rahim. Betul sekali. Kalau misalnya udah kayak gitu, kalau kita harus tahu betul apa isi dari jamunya ya kesimpulannya. Kalau tidak tahu, mending tidak usah dulu sementara ya. Iya betul sekali. Ini nih sekarang dok, dari kan biasanya itu jamu itu turun temurun tuh dari neneknya, ibunya. Betul. Ini harus Ditelusuri dulu. nih. Betul. Kalau ini masih nggak di Jakarta, masih nggak pakai gurita gitu? Kalau di sana di daerah Tangerang dan Jabodetabek masih nggak pakai gurita? Kalau kita sih di sini udah enggak ya dok. Udah nggak ya. Jadi menurut Dokter Dewi nih masih lebih baik pakai gurita atau nggak sih kalau misalnya, atau biasa aja gitu kalau setelah melahirkan? Ya, jadi gini sih, kalau mungkin dia sesar ya setelah melahirkan, ya itu mungkin memang sangat tidak disarankan. Kenapa? Kadang gurita itu kan dia menekan ya. Sebenarnya kan efeknya itu apa? Maksudnya biar perutnya kecil gitu kan, biasa ibu pakai gurita gitu kan. Nah karena dia ngikatnya terlalu kencang gitu kan. Nah proses penyembuhan luka sesarnya ini kurang baik dengan adanya gurita atau stagen. Baik kalau gitu. dia ini ya posisi sesarnya yang di bawah ya, dia pasti nanti kalau bisa begini ya. Gitu. Hasil luka operasinya nanti nggak baik, atau bahkan kadang orang pakai gurita kelamaan juga gitu dok. Nah timbullah dia lembab di tempat itunya, kuman bakteri, malah luka operasinya kurang bagus gitu. Tapi mungkin gini dok, kalau misal kayak ibu-ibu yang lahiran normal mungkin ya, mungkin kalau dia sesekali mau keluar rumah, ini kan kadang kalau jalan gitu kan ngerasa kayaknya perutnya mau jatuh, biasanya gitu sih respon ibu-ibu itu, makanya pengennya pakai penyangga ya, korset atau stagen gitu. Mungkin kalau waktunya sebentar dan nggak terlalu kenceng gitu, hanya sesaat aja mungkin masih boleh sih dok kalau menurut saya. Sebagai penyangga ya judulnya. Untuk ibu yang tidak sesar, betul, yang lahirannya normal. Pokoknya kalau sesar tuh ada jahitan tuh hati-hati pokoknya gitu kalau judulnya. Ya betul. Jadi dan yang harus dipahami juga nih sama ibu-ibu, korset gurita itu tidak mengecilkan perut loh bu. Nah, iya, nggak mengecilkan tujuannya sebenarnya gitu. Betul. Jadi kalau mau berharap perutnya kecil pakai gurita, stagen, enggak gitu. Anda salah ternyata gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, apakah kalau habis melahirkan itu bagusnya banyak aktivitas atau sedikit aktivitas kalau kita biasanya dianjurkannya? Menurut pengalaman juga nih. Menurut pengalaman ya. Jadi lahirannya normal sih biasanya habis melahirkan ya, misalnya 24 jam setelahnya ya udah bisa lah aktivitas biasa ya kalau lahirannya normal, dan mungkin dengan tidak banyak jahitan ya di bagian bawahnya gitu. Tapi kalau misalnya setelah sesar itu kan pasti awal-awal terbatas dulu dong gerakannya ya. Tapi setelahnya, mungkin setelah sesar tuh hari kedua itu sudah mulai dianjurkan untuk beraktivitas ringan. Nah, itu juga mencegah ini nggak, apa namanya, orang kan sering mengeluh kakinya bengkak gitu. Ada pengaruhnya nggak sih dengan olahraga dengan kaki bengkak gitu pada pasca melahirkan? Olahraga setelah melahirkan terus kakinya bengkak gitu dok? Enggak, maksudnya sering kan orang kalau habis melahirkan kakinya bengkak nih dok, besoknya pas kontrol. Itu ada nggak sih pengaruh dengan olahraga, atau dengan olahraga lebih baik, atau karena kurang olahraga biasanya kayak gitu biasanya? Ya, lebih baik dengan olahraga malah. Jadi ya kita kakinya bengkak itu kan karena penimbunan cairan pada saat hamil kan. Jadi dia untuk kembali ke posisi normal kan tidak serta-merta langsung ini gitu. Jadi beberapa ibu hamil tuh ada yang kakinya bengkak memang. Nah, untuk yang kaki-kakinya bengkak nih, ibu-ibu itu disarankan untuk tidak berdiri terlalu lama gitu.
Terus jika tidur, posisi tidur lebih tinggi dari kepala gitu. Terus dikurangin juga tuh Bu asupan tinggi garam, garamnya dikurangin di rumah. Dan harus dipastikan kaki bengkaknya ini bukan karena komplikasi kehamilan. Misalnya kan darah tinggi pada kehamilan biasanya kakinya bengkak. Itu nggak boleh kalau itu, bahaya kalau itu ya. Iya gitu. Jadi memang solusinya berarti kan jalan ya nih ya, solusinya jalan, biar dia ada aliran darahnya biar bagus sehingga kakinya nggak bengkak. Kalau dikombinasi sama kaki naik pakai bantal boleh lebih bagus nggak itu biasanya? Ketika beristirahat dong. Jadi ketika dia istirahat disarankan untuk lebih ini. Dan ketika jalan pastikan pakai sepatu atau sandal yang nyaman. Nggak perlu hak tinggi gitu nggak ya? Wah, aduh itu sepatu high heel kalau ibu-ibu hamil kayaknya nggak cukup deh. Bener-bener kali aja. Wah itu berarti kita sudah semua ini membahas tentang pasca melahirkan dan sebagainya. Jadi informasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan juga bisa dari yang kita tadi udah bikin beberapa video ya, yang dari finansial sampai kehamilan sampai sekarang ini adalah yang pasca atau setelah melahirkan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat nih buat ibu-ibu semua yang ada nonton informasi dari Dokter Dewi ini. Semoga bermanfaat ya Dokter Dewi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Begitu dulu, sekian dari saya. Semoga kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Kita akhiri, Dokter Dewi. Terima kasih sekali ya Dokter. Sama-sama semua, semoga bermanfaat ibu-ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.